Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Pak. How are you today? Alhamdulillah, excellent, wonderful, fantastic. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kembali ya pembelajaran tematiknya. Setelah kemarin kita juga sudah belajar masih di tema 3 ya teman-teman ya. Itu tentang makanan sehat ya, bahwa makanan sehat itu merupakan suatu kebutuhan ya bagi tubuh kita ya. Entah itu ketika sarapan, ataupun makan siang, ataupun makan malam. Kita harus selalu memakan makanan yang sehat. Ya. Have you had your breakfast? Sudah? Yes. And what do you eat this morning? I'm eat Coco Crunch. Alhamdulillah, Coco Crunch. Yang lain, what do you eat this morning? Singkong goreng. Singkong goreng, alhamdulillah. Makanan Ya, apapun rezeki kita hari ini harus kita syukuri ya teman-teman ya. Karena itu merupakan rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita ya. Teman-teman harus melihat di luar sana banyak yang belum mendapatkan rezeki atau tidak mendapatkan rezeki. Ya, maka ketika kita mendapatkan rezeki, pastikan kita selalu bersyukur ya. Walaupun misalkan rezekinya misalkan hanya roti kah, atau misalkan apalagi tadi misalkan yang lain singkong ataupun yang lainnya, itu harus selalu bersyukur ya. Tidak boleh ya rezekinya cuma ini, tidak boleh seperti itu ya. Itu tanda-tanda orang yang tidak bersyukur ya. Jadi kita harus selalu bersyukur ya atas segala nikmat, atas segala rezeki yang diberikan oleh Allah ya. Karena barang siapa yang bersyukur maka akan selalu ditambah nikmatnya. Tetapi jika tidak bersyukur maka azab Allah sangat pedih ya. Itu sudah jelas dalam surat Ibrahim ayat 7 ya. Oke, kita akan kembali ke materi tentang makanan sehat. Teman-teman sudah mengetahui ya betapa pentingnya makanan sehat bagi kita. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh membutuhkan mineral, membutuhkan serat, membutuhkan vitamin, membutuhkan protein dan yang lainnya ya. Agar tubuh kita bisa melewati pertumbuhan dengan baik ya. Teman-teman tentu bisa membedakan ya. Ketika teman-teman kelas 2 atau kelas 3, badan teman-teman atau berat badan teman-teman atau tinggi badannya itu berapa? Apakah sama dengan sekarang kelas 5? Itu pasti beda jauh. Pasti berbeda kan? Oleh karena itu disebut kita mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu didukung oleh makanan-makanan yang sehat ya. Jadi alhamdulillah jika teman-teman tumbuh dengan baik ya, itu pasti didukung oleh makanan-makanan yang sehat ya. Itu ya, jadi betapa pentingnya makanan yang sehat bagi tubuh kita ya. Kita juga harus selalu hati-hati dalam memilih makanan ketika kita membelinya di luar ya. Tidak boleh misalkan dilihat, wah itu kelihatannya makanannya enak. Padahal belum tentu itu makanan yang sehat ya kalau beli di luar. Kita tidak tahu membuatnya itu dengan pengawet kah, dengan bahan yang berbahaya atau tidak, ya kita tidak tahu. Jadi kita harus hati-hati ya. Ya harus hati-hati. Walaupun terlihat dari luar makanannya enak, tetapi kalau misalkan mengandung makanan atau mengandung zat yang berbahaya, apakah teman-teman akan terus memakannya? Tidak lah, Pak.
Tidak lah ya, karena akan menimbulkan dampak bagi tubuh kita, entah itu gangguan pada sistem pencernaan kah, ataupun penyakit yang lainnya ya. Coba siapa yang masih ingat? Sebutkan contoh gangguan pada sistem pencernaan ada apa saja? Sakit perut. Kalau mah menyerang bagian tubuh yang mana? Pada apa? Usus. Lambung. Lambung. Kemudian ada diare, yaitu salah satu gangguan pada sistem pencernaan kita ya teman-teman ya. Jadi kalau sekarang sistem pencernaan kita masih sangat sehat, itu kita harus selalu menjaganya ya dengan cara apa? Memakan makanan yang sehat ya. Makan yang pedas dan asam jangan terlalu sering ya. Kemudian makannya harus teratur. Betul? Ya, kalau Ya, tidak Pak. teratur nanti bisa menyebabkan sakit mah. Ya, jadi kalau misalkan waktunya sudah makan, teman-teman harus segera makan ya. Tidak boleh menunda-nunda. Oke, ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa, teman-teman? I am going. Materinya kemarin tentang apa? Makanan apa sih namanya itu? Iya, temanya makanan sehat. Kemarin kita belajar tentang ada suatu tempat yang bertemunya penjual dan pembeli. Tempat apa itu? Pasar itu tempat bertemunya ya penjual dan pembeli. Atau pasar itu disebut juga tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual beli. Nah, di pasar itu kira-kira ada siapa saja di sana? Ada penjual, ada pembeli, kemudian ada distributor juga ya yang memberikan makanan ya. Pak, aku udah kerja bayarnya, Pak. Iya, ada yang memproduksi, ada yang konsumsi juga ya. Oke teman-teman, di situ kemarin kita juga belajar ada yang pasar tradisional, ada yang modern. Coba siapa yang masih ingat beberapa perbedaan antara pasar tradisional dan modern? Suara Pak Akbar gak kedengeran. Aku tahu, Pak. Iya, apa Hairu? Kalau di pasar lebih kotor, kalau di pasar modern lebih bersih, kan? Selain itu, ada lagi perbedaan antara yang pasar jualan lebih lengkap pasar modern daripada pasar tradisional. Oke, terima kasih. Ada lagi atau tidak? Kalau di pasar ya biasa, mah itu kayak itu, Mbak. Kayak kalau pasar biasa mah kita kan mau pilih itu diambilin, tapi kalau di pasar modern kita yang ambil sendiri, kita pilih sendiri, kita. Nah, iya, kan? terima kasih teman-teman yang sudah mengeluarkan pendapatnya ya. Itu sebagian besar betul dan ada lagi nih. Jika di pasar tradisional itu terjadi tawar-menawar ya atau secara langsung. Kalau misalkan di pasar modern itu tidak ada proses tawar-menawar ya. Kenapa? Karena jika di pasar tradisional itu terjadi komunikasi secara langsung antara penjual dan pembeli ya. Namun jika di pasar modern itu tidak ada proses tawar-menawar secara langsung. Kenapa? Contohnya di pasar modern itu misalkan supermarket. Nah, di supermarket itu yang menjual barang tersebut itu tidak ada di supermarketnya ya, tidak ada tempat tersebut. Orang yang ada di supermarket tersebut itu biasanya hanya pegawainya saja ya, dan itu dia bukan orang yang menjualnya. Jadi tidak terjadi proses tawar-menawar secara langsung ya, karena penjualnya tidak ada di situ. Berbeda dengan pasar tradisional. Kemudian jika di pasar modern
harganya sudah jelas, makanya tidak bisa ditawar lagi ya. Misalkan harga buah sudah ada labelnya. Ditawar-tawar. Kalau misalkan pasar Label tradisional, halal. apakah ada label harganya atau tidak? Ada. Tidak. Kalau yang tradisional, Kan kita nawar. Tidak ada, tidak. itu biasanya Menawar tidak ada ya kita. teman-teman ya. Jadi jika di pasar tradisional itu kita masih bisa menawar. Misalkan harga misalkan yang tadinya 15.000 kita tawar menjadi 14.000. Itu biasanya masih bisa Oh iya, di tawar pasar menawar. tradisional ya. Tetapi jika di pasar Tapi modern kalau kita mama sudah masih- tidak bisa menawar lagi karena semua barangnya itu sudah diberikan label harga ya. Jadi tidak bisa menawar. Itu ya terkait perbedaan pasar tradisional dan modern ya. Pasar tradisional teman-teman sudah tahu ya. Contohnya apa yang ada di sekitar kita pasar tradisional? Yang di Bogor. Pasar Babakan Madang. Kemudian kalau yang di pasar modern itu banyak ya supermarket di mall-mall atau hypermart. Ya, itu merupakan contoh pasar modern. Atau Indomaret atau Alfamart ya. Itu merupakan Indomaret itu mah yang apa modern, namanya? ya. Bukan pasar dia, Pak. Oke. Kemudian kemarin kita belajar apa lagi, teman-teman? Selain Gimana pasar, cara tawar? kita belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat. Apa pengertiannya? Perbedaan suku. Perbedaan. Ya, kita ke adat istiadat dulu. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal ya. Dan turun-temurun dari generasi ke generasi lain. Nah, biasanya ya, kalau sesuatu adat istiadat itu biasanya turun-temurun. Misalkan di suatu daerah teman-teman nih, ada adat istiadat yang selalu turun-temurun dari generasi ke generasi ya. Kemudian adat istiadat kemarin bentuknya ada dua ya. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis ya. Yang tertulis itu contohnya kemarin apa? Ada peraturan hukum adat ya. Yang tertulis biasanya itu ada bentuknya, ada wujudnya ya, bisa kita lihat. Tapi kalau misalkan yang tidak tertulis berarti itu tersirat ya, tidak ada bentuknya ya, tidak ada wujudnya. Itu contoh dari yang tidak tertulis seperti upacara ataupun selamatan ya. Itu tentang adat istiadat ya. Okay, now we will continue our material. But before we continue, please Hadid lead us to pray. Hadid. Lead us to pray. Boleh pimpin berdoa. Bismillah. Pak. Abhor and keep our feet down and we say we are all about to pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kefahaman. Amin. And now please open your thematic book to page 64. Ada suara guru lain, Pak. Iya. Teman-teman boleh berjauhan ya jika mempunyai adik di kelas bawah ya. Aku tahu pelakunya siapa. Open your thematic book to page 64. Kelas 1, Pak. Oh, ini lagi, Pak. Gambarnya iya sama, cuman di situ teman-teman
Lihat ya. Ini gambar di suatu pasar di mana ya terdapat proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli ya. Kok nge-lag Bapak? Bapak, ngelag, Pak. Halo? Jelas? Jelas. Jelas sudah. Oke. Tadi pas tapi berbeda nianya. Ya, di sini di mana ketika kita sebagai manusia pasti dalam setiap harinya membutuhkan makanan dan biasanya kita itu membeli ya makanannya ya. Di sini salah satu tempat untuk membelinya yaitu di sini di pasar ya. Teman-teman lihat. Nah, lihat di sini. Mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu atau bekerja sama? Kenapa? Karena kita negara Indonesia, Pak. Bener Tunggal Ika, Pak. Karena Mana saya tahu. Aku kan presiden, Pak. teman-teman mungkin sering lihat atau pernah lihat orang yang berbeda usia, berbeda agama, berbeda pekerjaan, lah, Pak. tapi mereka selalu bisa bekerja sama. Kira-kira kenapa seperti itu? Ya keluarga sendiri. Racun, Beda racun. Oh iya. Nah, berarti mereka sudah memiliki kesadaran bahwa di Indonesia ini negara yang beragam, ya. Jadi walaupun memiliki perbedaan, tetapi harus tetap bersatu, ya. Tidak boleh mengecilkan, tidak boleh menghina, tidak boleh mencemooh dan yang lainnya. Kamu saya hina ya? Ya, tidak boleh merasa paling pintar, tidak boleh merasa paling kaya, ya. Pak, kalau nanya kayak gini boleh nggak, Pak? Kamu pintar. Kenapa Halafi? Jadi nanya kayak gini, mau nggak, Pak? Kamu pintar. Oh, itu suatu doa berarti ya kalau misalkan ini ya, jadi mengharapkan ya segala sesuatu yang kita ucapkan harus yang baik-baik ya, tidak boleh yang buruk-buruk. Karena perkataan adalah doa. Ya, jadi ketika teman-teman kesal ataupun emosi kepada siapapun, pastikan teman-teman jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang kurang baik ya. Coba Pak bertanya, apakah ada manfaat dari mengeluarkan kata-kata yang kotor atau yang tidak baik kepada orang lain? Tidak, Pak. Tidak ada manfaatnya, justru akan ada dampaknya. Yang pertama apa dampaknya? Latihan. Teman-teman pasti dicatat oleh malaikat sebagai perbuatan yang tidak baik, ya, perbuatan yang buruk. Yang selanjutnya pasti teman-teman tidak akan disenangi oleh orang tersebut. Ya, yang namanya orang yang selalu mencela, menghina ataupun yang lainnya yang kurang baik itu pasti tidak akan disenangi ya dan tidak akan memiliki banyak teman ya. Jadi itu ya. Segala perbuatan dan sikap kita harus selalu jaga ya, harus selalu baik kepada orang lain. Karena orang lain nanti akan menjadi apa ya? Bisa jadi penolong kita juga ketika kita kesulitan ya. Jadi teman-teman pastikan tidak selalu merasa saya lebih pintar, saya lebih jago, tidak boleh seperti itu. Ya. Semua manusia itu sama ya. Semua manusia itu sama kecuali ketakwaannya, ya. Karena yang dilihat hanya ketakwaannya saja, bukan ketampanannya, bukan kecantikannya, bukan kekayaannya ataupun bukan kebodohannya. Ya, yang dilihat hanya ketakwaannya, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, ya. Itu jadi. Walaupun berbeda-beda tetapi harus tetap bersatu, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mengucilkan ya. Kalau misalkan dalam suatu masyarakat itu terdapat banyak perbedaan, tetapi mereka masih bisa bekerja sama, berarti mereka sudah memiliki kesadaran ya teman-teman ya, bahwa Indonesia ini walaupun beragam, tetap harus selalu bersatu ya, karena mempunyai tujuan
yang sama ya, yaitu untuk memajukan bangsa Indonesia dengan persatuan dan kesatuannya ya. Itu berarti dia sudah sadar. Tetapi ketika misalkan ada perpecahan, ada konflik terkait perbedaan, baik itu agama maupun yang lainnya, nah berarti mereka belum memiliki kesadaran penuh ya, bahwa walaupun berbeda tetapi harus selalu bersatu ya, bukan berarti berpecah belah, bukan berarti Piring dong, Pak. konflik di mana-mana ya. Kenapa? Piring dong, Pak, berpecah belah, Pak. Berbeda lagi tuh. Ya, jadi tidak boleh banyak konflik ya, walaupun banyak perbedaan. Tapi harus selalu bersatu ya. Nah, ini teman-teman. Tadi ini ya, berarti mereka sudah memiliki kesadaran atau sikap toleransinya berarti sudah tinggi ya. Kalau misalkan dalam banyak perbedaan, tetapi mereka masih bisa bekerja sama, berarti mereka sudah memiliki kesadaran atau sikap toleransi yang tinggi ya terhadap suatu perbedaan. Makanya terjadi kerjasama yang baik ya. Nah di sini nanti teman-teman bisa tuliskan ya alasannya. Teman-teman lihat di gambar bawahnya. Ayo mengamati. Ada gambar apa kira-kira di halaman 65? Go to the next page, to page 65. 65. Iya. Pak, itu apaan, Pak? Pulu-pulu. Lapu-lapu. Lapu-lapu. Pulu-pulu. Wah, ternyata. Teman-teman boleh amati dulu ya. Lapu-lapu. Apaan tuh? Lu lupa, seru banget. Bagong. Barongsai. Ada gambar apa teman-teman? Or may I go to the restroom? Ya pastikan berdoa ya. Oh, Di itu tuh sini. topeng. Karena aku dicat, Pak. Tidak, itu topeng. Ada 3 gambar ya. Nggak mau dong. Ya, ada suatu gambar, ada 3 gambar ya. Ada gambar peta Indonesia, kemudian di situ seperti ada ini ya, kebudayaan ya. Pulu-pulu. Papua. Nah, di situ kita lihat lagi di halaman berikutnya. Ada gambar apa teman-teman? Apa yang teman-teman lihat dari beberapa gambar di atas? Kurang lebih ada 5 ya. Orang Papua apa itu, Pak? Apakah hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? Hubungannya apa? Kamar sekarang keren cinta. Itu kayaknya pakaian adat pakaian adat dari Berbeda-beda tapi tetap satu. aku nggak Beda-beda tahu tapi tetap apa. satu. Iya, Oke, terima kasih malas. Adit. Yang lain? Tetap satu sama lain dan saling menghargai, saling mencintai. Ya, terima kasih Kaisan. Yang lain ada lagi? Ya, walaupun di situ berbeda kebudayaan ya, berbeda pakaian adat ataupun hal yang lainnya, tapi kita masih satu, yaitu masih di Indonesia, yaitu harus tetap bersatu ya. Jadi itu walaupun memang misalkan ketika di Sumatera itu berbeda pasti kebudayaannya dengan yang misalkan dengan di Sulawesi, berbeda lagi dengan di Papua. Tapi kita masih berada di satu wilayah yaitu Indonesia. Jadi kita harus selalu bersatu ya. Tidak boleh terpecah belah ya. Nah, di sini ada lihat. Ada gambar burung Garuda ya. Di situ terdapat simbol Pancasila juga. Ya, Bhinneka Tunggal Ika-nya ada tuh di bawah. Ya. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Ya.
Bineka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi Pak, tetap satu tujuan. Ya, Pak, aku mau izin ke kamar mandi, Pak. bahwasannya Ayo. sekalipun Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara, sebangsa, dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Teman-teman, Pak Akbar yakin May I sudah go to sangat, the restroom, Pak? ya silahkan, pastikan berdoa. Oke. Teman-teman pasti sudah sangat Go mengetahui to the ya, school, Pak. makna Bineka Tunggal Ika ya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bermain, ketika bekerja sama, itu tidak apa-apa dengan orang yang berbeda ras, berbeda agama, berbeda suku, itu tidak apa-apa ya. Tidak boleh pilih teman-teman yang berbeda ras misalkan, atau berbeda suku. Kamu mah misalkan sukunya bukan dari suku Sunda. Misalkan jangan main sama saya, tidak boleh seperti itu ya. Harus selalu bersatu walaupun berbeda-beda sukunya. Suku Betawi ya, suku Sunda, suku Betawi, suku Dayak ya. Jadi harus selalu bersatu, tidak boleh mencemooh ya, tidak boleh menghina ataupun mengucilkan yang berbeda dengan kita ya. Itu makna Bineka Tunggal Ika ya. Jadi harus betul-betul kita pahami betul dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya. Bukan hanya pengucapannya saja, tetapi dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari harus kita terapkan ya. Pak Akbar yakin di daerah teman-teman ada yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda ras dan yang lainnya. Tapi itu pastikan kita terapkan prinsip Bineka Tunggal Ika-nya ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, harus saling menyapa ketika bertemu walaupun berbeda suku ya. Tidak boleh berdiam jika bertemu ya. Oke, go to the next page. Tadi teman-teman sudah menyimpulkan ya tentang Bineka Tunggal Ika. Nah, sekarang contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah itu kira-kira apa? Siapa yang mau menjawab? Contoh-contoh kegiatannya. Pertanyaannya apa, Pak? Ini nomor 2 Pertanyaannya apa, Pak? yang di screen. Berikan contoh-contoh kegiatan. Yang dapat kita lakukan. Kelihatan kan screen-nya? Atau di buku di halaman 67. Oh, aku tahu, Pak. Aku tahu, Pak. Apa di lingkungan sekolah yang sudah teman-teman lakukan? Membersihkan itu. Membersihkan yang jalannya sekolah. Jalan yang menuju ke kelas ini, ke kelas itu. Membersihkan itu kamar mandi, Pak. Siapa yang membersihkan? Kita semua. Oh gitu. Ya, siswa-siswanya membantu membersihkan di sekolah walaupun teman-teman itu berbeda suku, berbeda ras ya. Itu harus selalu bekerja sama ya. Itu sudah mendukung. Kemudian apalagi ketika teman-teman beraktivitas apa? Ada lagi contohnya ketika teman-teman bermain ya. Kita ketika bermain di sekolah itu kan kita selalu bermainnya bersama-sama ya. Tidak boleh membedakan entah itu dari segi kulitnya kah ya, hitam sama putih. Kita tidak membedakan itu. Kemudian dari segi usia kah itu pasti berbeda ya, tapi tidak boleh membeda-bedakan ya. Misalkan ada dari kelas 4 yang bermain dengan kelas 2, itu tidak apa-apa ya. Bukan berarti kita misalkan kelas 5 mainnya hanya sama kelas 5. Itu tidak seperti itu juga ya. Jadi harus berbaur dengan yang lain gitu ya. Ketika bermain boleh bermain dengan siapa saja, yang penting dia itu baik ya. Nah, kemudian
Itu ya, 2 contoh yang Pak Barakin sudah teman-teman lakukan di lingkungan sekolah. Nah, lihat di bawahnya. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya, ya. Di situ lihat ya, bahwa memang manusia dalam memenuhi kebutuhannya itu juga perlu bekerja sama ya dengan orang lain ya, tidak mungkin bisa dilakukan sendiri ya. Kemudian beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup ya. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Teman-teman perhatikan 2 gambar yang ada pada halaman 67 ya. Ada gambar apa teman-teman? Di gambar pertama. Ada orang. Orang sedang apa? Main gamelan. Apa itu Iya. nama gamelan? Ya. Kemudian yang kedua apa? Ada orang. Orang lagi I believe I can fly by. Sedang apa yang gambar kedua? Belajar terbang. Are you sure belajar terbang? Karena dia pakai sayap, Pak. Itu belajar tari ya. Belajar silat. Belajar silat Silat. Belajar Jadi- nari. Yaitu belajar nari ya, tarian daerah. Nah, di sini teman-teman ada cara-cara yang dilakukan atau bisa teman-teman lakukan untuk tetap melestarikan berbagai budaya yang ada di Indonesia. Ini salah satu caranya ya. Anak SD ini ya, karena pakaiannya merah putih ya. Teman-teman Putih lihat merah, kan? Pak. Iya, bawahnya merah, atasnya putih. Oke, di sini sedang main gamelan. Nah, di situ adalah merupakan salah satu usaha yang bisa teman-teman lakukan untuk tetap melestarikan budaya bangsa Indonesia, yaitu dengan cara bermain gamelan. Ada yang bisa di sini bermain gamelan? Siapa? Kan tinggal pukul-pukul doang, Pak. Iya, Pak, bisa kalau pukul-pukul aja. Dung plak ada belum. Maksudnya bermainnya sesuai dengan misalkan musiknya ya, lagunya ya, menggunakan gamelan. Itu pasti bisa kalau teman-teman mau belajar ya. Kemudian Nggak mau belajar. yang kedua, melakukan apa itu? Tari ya, latihan tari. Di sini juga bisa merupakan suatu cara yang dilakukan untuk melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Karena kebudayaan bangsa Indonesia itu banyak ya teman-teman ya, ragamnya ya. Baik dari alat musiknya, kemudian jenis tariannya, ataupun yang lainnya. Baik dari lagu daerahnya juga ya. Jadi teman-teman harus selalu lestarikan ya, agar budaya tersebut tidak punah ya. Kalau yang di sini cara memainkan alat musiknya ya, itu dia sedang belajar ya untuk melestarikan budaya juga. Sama dengan gambar yang kedua. Kemudian, apakah teman-teman pernah melihat kegiatan seperti ini di lingkungan teman-teman? Gak pernah. Atau misalkan kegiatan yang lain yang merupakan untuk melestarikan budaya? Pernahnya enggak. Gak pernah sih. Oh, aku melestarikan budaya. Nggak pernah. Di lingkungan Sama, teman-teman aku kira-kira tak pernah. pernah ada kegiatan atau tidak yang bertujuan Ada, untuk Pak. melestarikan budaya? Apa itu? Ada Pak di apa ya? Di sekolah waktu itu ada. Lomba Kalau di sekolah apa? 17-an, Kak. Lomba 17-an. Lomba 17-an. Lombanya apa kira-kira yang mencerminkan budaya? Lomba menari. Misalkan tari daerah ya. Kemudian misalkan ada lagi pidato misalkan menggunakan bahasa Sunda. Itu kan bahasa daerah ya, Lomba pidato mencerminkan. bahasa Sunda. Iya, kemudian ada lagi Ayeuna. misalkan
ketika Kartini, teman-teman misalkan diminta untuk menggunakan pakaian daerah asal daerah teman-teman. Itu kan merupakan cara. Itu aku pernah. Iya. Alhamdulillah, itu merupakan cara ya TKB, Pak, teman-teman TKB. yang dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian budaya. Ya, jadi banyak hal-hal yang teman-teman bisa lakukan ya. Pakai baju adat Aceh. Iya, waktu itu enggak ini. Tidak apa-apa ya. Bisa online juga sih, Pak. Waktu itu tidak jadi ya karena baru masa-masa pandemi jadi tidak jadi. Nah, tapi itu ya beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan agar budaya di negara Indonesia tidak punah ya. Itu tadi beberapa cara. Nah, kedua gambar ini tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Nah, jadi dua gambar ini merupakan sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Ya, itu salah satu juga ya untuk pembangunan di bidang sosial budaya. Dan masih banyak contoh lagi tentang pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita ya. Ini nanti saja. Nah, di sini ada percakapan tentang 3 orang. Coba boleh dibaca dayunya. Syifa, ready Syifa? Aku maunya Dayu aja, pakai Dayu. Kita bergantian. Syifa, Dayu. Aku Beni, Pak. 2 kali pas Siva dan 16 Dulu kali. ya. Syifa ready? Beninya Bintang. Sitinya Sitinya ready, Pak. Ready, Pak. Raffi. Apa, Pak? Silakan Syifa sebagai Dayu, Beni sebagai Bintang, Beni. Siti Halafi, dibacakan oleh Halafi ya. Silakan Syifa. Kalau kamu, apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Ben? Menurut acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Juga kadar yang berbeda kebudayaan dengan untuk menurut citi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Betul sekali. Halafi. Iya, banyak lagi baca. Betul sekali, Ben. Betul sekali, Ben. Kamu tahu tidak acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar loh. Semua berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang berada sejak sebelumnya. Sudah? Terima kasih Bintang, Halafi sama Syifa. Nah, di sini tentang pembangunan sosial budaya ya. Jadi pembangunan dalam bidang sosial dan budaya. Tadi teman-teman juga sudah mengetahui ya bahwa dengan cara melestarikan dari tentang pakaian adat ya di depan masyarakat, kemudian tentang suatu perlombaan tentang misalkan tadi salah satu contohnya pidato misalkan dalam bentuk bahasa Sunda, itu merupakan salah satu juga contoh pembangunan sosial budaya ya. Sosial itu berinteraksi dengan orang lain ya, atau berkomunikasi dengan orang lain ya. Kemudian dalam bidang budayanya itu misalkan tadi contohnya dalam segi bahasa
dalam segi kalau di sini tentang makanan. Nah, berarti teman-teman kan sudah mengetahui juga ya, makanan-makanan khas daerah. Dari Palembang misalnya ada apa, Hadid? Pempek. Ada lagi apa? Tekwan, Tekwan ya. Kemudian yang dari Bandung kira-kira ada apa saja? somai, Somai dan yang lainnya ya. Kemudian dari daerah lain juga itu pasti banyak makanan khasnya ya. Itu ketika misalkan di sini ada suatu acara tentang kuliner Nusantara. Nah, di situ kan otomatis memberikan informasi ya kepada masyarakat luas bahwa misalkan ketika ada yang menjual misalkan ada dari yang tadi misalkan dari Palembang ya. Di situ makanannya pasti ditampilkan ya, ada wujudnya makanannya di situ. Oh, ini dari Palembang itu pempek ya. Oh, ini dari Bandung itu misalkan somai. Ya, oh ini dari Jakarta ada kerak telur. Itu kan otomatis memberikan informasi ya secara langsung kepada masyarakat ya. Jadi banyak ya hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjaga budaya ya atau melestarikan budaya dalam bidang pembangunan sosial budaya ya. oh jadi lapar Pak. Oh iya, kan tadi sudah sarapan kan? Bol. Ya nanti kalau ada jeda snack time lah kalau masih lapar ya. Oke, go to the next page. Open your thematic book to page 69. 69. Iya, Pak. Ada di sini tentang iklan. Iklan apa ini kira-kira? Ada gambar sendok dan garpu. Pangan Nusantara. Makanan, pesona pangan Nusantara. Ya, pesona pangan Nusantara. Di situ gambarnya makanan ya. Lihat ada gambar sendok garpu. Ini merupakan namanya. teman-teman lihat. Ini Oh, misalkan Pak. salah satu iklan ya tentang ini pesona pangan Nusantara. Kira-kira menurut teman-teman iklan ini sudah menarik atau belum? Sudah. Lumayan Pak, gara-gara itu makanannya belum menarik. Enggak ada yang Pak. Terlalu Coba, menurut Hadid, iklan ini akan lebih menarik jika Hadid tambahkan apa menurut Hadid? Lancar terbang Pak. Warnanya itu terlalu gelap. Warna, oke. Selain itu apa lagi? Nama apa dari si itunya si Kalau kola misalkan orang. iklan ini kurang menarik, teman-teman, kira-kira apa yang akan teman-teman tambahkan agar iklan ini lebih menarik? Kalau aku Tadi sih Hadid namanya sudah diganti menjawab ya. warna. Dia pesona pangan. Kata-katanya lebih lengkap. Coba. Wall of food. Orangnya melayang. Orangnya tidak melayang itu kalau digambar ya. Apalagi coba tadi Hairu apa Hairu? Kata-katanya jelas dan singkat. Coba Hairu, enggak. kalau misalkan menurut Hairu ini sudah menarik atau belum? Kalau aku sih maunya gini Pak. Belum. Kalau aku tulisannya Belum. gini. Gerardo. Food of Indonesia Pak. Oke, Orang terima kasih. makanan. Ya, Sabar, dan itu pun 2015. Udah lewat berapa tahun itu? 5 tahun. oh iya ini mungkin ketika iklannya pada tahun 2015 ya teman-teman ya. Berarti kalau caranya misalkan itu untuk yang terbaru nanti bisa dirubah. Jadi 2020, Pak. Iya. Oke, terima kasih teman-teman atas masukannya ya, betul ya teman-teman, tidak apa-apa berpendapat. Misalkan iklan ini kurang menarik Pak Bar karena misalkan warna backgroundnya lihat merah semua. Jadi terasa misalkan gelap ya. Mistis Pak, bukan gelap Pak. Ada darah. Ada tuh gambarnya kayak- juga tetapi kurang ini ya, misalkan seperti itu. Teman-teman tidak apa-apa Dan berpendapat. gambarnya pun orangnya goib melayang. Ya, kemudian untuk nilai tambahnya mungkin di sini ada gambar makanan ya. Jadi apa namanya? Sedikit menarik Masa untuk belakangnya minat masyarakat ya. pari-parinya Pak. Mungkin itu gambar apa namanya? Akan ada yang membawa ini ya. Misalkan di sini orang yang membawa hasil panen atau hasil tanam ya. Yang kemudian dibuat makanan.
Nah, iklan memang harus dibuat semenarik mungkin. Kenapa iklan harus menarik, teman-teman? Agar Peminatnya banyak. ada yang membeli, ada yang Bisa agar peminatnya banyak, agar mati. Agar makanan Indonesia terkenal ke seluruh penjuru. iya, agar terkenal. Kemudian agar ya agar terinformasikan dengan baik ya kepada masyarakat ya. Kemudian masyarakat tertarik untuk membeli ataupun menggunakan ya, ataupun mengikuti informasi yang disampaikan pada iklan tersebut. Kalau mengikuti berarti itu berisi tentang informasi ya, seperti tentang gaya hidup sehat ya. Kemudian kalau misalkan membeli berarti itu tentang suatu produk ya. Nah, kemudian penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya ya. Selain iklan itu dituntut untuk menarik, ternyata iklan juga ketika penyampaiannya harus hati-hati teman-teman ya dalam penyampaiannya. Kalimatnya yang disampaikan harus jelas. Tidak boleh ngomongnya, tidak boleh terbata-bata ya. Tidak boleh pelan suaranya. Itu kenapa Sini. Beli batu bata untuk dimakan. kan di Tazkia Tazkia juga kan ada itunya kan di iklannya. Iklan apa, Hairu? Ada iklannya. Ya, jadi itu ya harus disampaikan dengan baik, menarik ya. Jelas penyampaian informasinya, kemudian gambarnya harus menarik. Kalau di media elektronik itu pasti iklannya bergerak ya. Kemudian suaranya terdengar. Tetapi kalau misalkan di media cetak berarti harus menariknya itu dari apanya? Kalau di media cetak Warnanya. Gambar ya, termasuk warna. Kalau di elektronik itu pasti videonya harus menarik ya. Orangnya. Biasanya orangnya yang good looking ya. Ataupun yang bisa menyampaikan iklan tersebut dengan baik dari segi bahasanya. Dan menarik penyampaiannya ya. Oke, berlanjut dulu ya. Karena waktu sebentar lagi. Go to the next page. To page 70. Iya, menzigrab. Apaan sih menzigrab? Ada percakapan Penting. Siti, Udin, sama Dayu ya. Siti, Udin, Dayu, Udin. Aku Udin. Oke, Pak Akbar pilih dulu ya. Sitinya boleh dibacakan sama Phoebe. Ready, Phoebe? No. Bibi dong. Oke, kalau Phoebe am ready. belum ready, ke Syahla dulu ya. Syahla, are you ready? Baby finger, baby finger. Apa siapa tadi, Pak? Oke, Syahla nanti baca teks yang Siti ya. Ya, sebentar. Kenapa? Itu kan besok PJOK, Pak. Iya, Sakti. Aku pengen Dayu, Pak. Iya, nanti Pak Parimpokan setelah ini Sakti ya, setelah pembelajaran ya. Besok Nanti Pak Parimpokan. Kita fokus ke materi dulu ya. Oke, mohon maaf nanti Pak Akbar sampaikan ya. Oke, untuk yang Udin tolong dibacakan sama Zeus. Untuk Dayunya tolong dibacakan sama Zulfahmi. Ready Zulfahmi? Zulfahmi. Ya, Zulfahmi nanti baca teks yang Dayu ya. Oke. Silakan dimulai Syahla. Oke, Pak. Jadi tidak kita belajar bersama hari ini. Jadi ya di rumahku. Sabar. Akbar mana? Ibang bareng nolak. Zeus, boleh diulang. Zeus, Pak Akbar kurang mendengar. Yang Udin. Dia satu sakti sih, Pak. Zeus. Ya tidak ada.
Yang lain mendengarkan. Itu yang sedang banyak diiklankan akhir-akhir ini di televisi. Sejak saat ada iklan itu, aku selalu membelinya. Wah, semua iklan dimasukkan itu tidak baik bagi kesehatan. Belinya Kadar gula dan pengawetnya tinggi. Belum lagi bahan-bahan kimiawi lainnya. Jangan terlalu sering mengonsumsi minuman ringan seperti itu. Bisa jadi benar, ini aman pun pernah melakukan hal yang sama. Namun di iklan disebutkan bahwa minumannya mengandung banyak vitamin. Dan Pak, kebohongan Pak itu Pak. minuman ini juga memiliki manfaat, bukan? Sul, Fahmi, Dulu men. Setuju dengan Dayu. tentu saja. Dayu. Tentu saja. Tentu saja semua iklan dimasukkan untuk menarik hati pembelinya, Din. Akan tetapi, tidak semua yang diiklankan itu memang benar adanya. Kita harus selalu berhati-hati dalam memilih apa yang akan kita konsumsi. Setuju dengan Dayu. Wah, ternyata penggunaan kata-kata kunci itu sangat bermanfaat ya. Terutama untuk menarik perhatian pendengar dan pembacanya. Terima kasih Zeus, Fahmi, dan Syahla. Ini tentang iklan lagi ya teman-teman ya. Tentang iklan apa ini? Pak itu kebohongan banget Pak. Minuman ringan ya yang diiklan-iklankan di TV. Jadi teman-teman, yang namanya iklan di TV itu ataupun di media lain pasti selalu menampilkan yang baik-baik ya. Tetapi tidak semuanya membohongi teman-teman ya. Tidak semua iklan Pak. itu membohongi ya. Jadi ada yang betul, ada yang tidak. Jadi memang yang namanya iklan itu kan untuk buat menarik ya. Sama realitanya beda jauh. Ya, makanya kita harus selalu berhati-hati ya, terutama dalam hal ini minuman ringan ya, tidak boleh terlalu sering. Intinya teman-teman sudah mengetahui ya, mana yang sehat minumannya, mana yang tidak. Ya. Minuman ringan itu air mineral, Pak. Tidak selalu air mineral, kan sekarang banyak yang bermerek teman-teman, yang rasanya manis. Ya, teman-teman tahu? Yang di dalam botol itu. Ya, tidak boleh menyebutkan merek ya, tidak boleh iklan. Sponsor. Ya, ada manis-manisnya. Ya, ini yang manis-manis ya. Teman-teman tidak boleh sponsor ya. Ya, yang manis-manis itu pasti banyak mengandung pemanis. Pemanisnya tidak alami ya, kebanyakan itu. Hati-hati ya. Tetapi tidak semua. dari susu basi, ya. Bagus juga ya. Oke, Gulanya satu teman-teman. pabrik. Because time is up, do you have any question? No. Kalau tidak ada, Pak Akbar ya. Soal. Pak Akbar, tidak ada soal lagi ya, karena kemarin sudah dibahas. Hari ini Pak Akbar akan informasikan tentang kegiatan besok ya, teman-teman pastikan menyimak dengan baik. Ya. Besok kita akan mulai kegiatan KTS yang pertama.